Tips kerja ke Malaysia tanpa punya kenalan, pakai modal nekat aja merantau ke negeri orang. Ada yang DM aku kayak gini, by the way, tips mau kerja ke Malaysia aku udah pernah jelasin, kalian scroll aja ke bawah. Tapi aku pribadi nggak pakai modal nekat ya, banyak banget prosedur yang harus Betul, Mbak. dipersiapkan. Dari pencarian tempat kilang, interview, bikin dokumen pasport, visa, juga tes medikal. Kalau di mindset kalian mau pakai modal nekat, mau yang gampang-gampang aja, ini gampang banget tergiur sama iming-iming agent bodong. Itu ya. dia. Namanya praktis dapat kerja di Malaysia tapi nggak punya dokumen. Betul, Mbak. Alhasil kamu jadi ilegal Nah, di sini. Kerja ilegal di Malaysia nggak aman ya, nggak selamat. Pokoknya urusan kerja ke luar negeri, kalian kunjungin aja website BP2MI. Nah, itu ada informasi baru yang betul. lengkap, cara-caranya gimana. Ya, di situ. Oke guys, semoga infonya bermanfaat. Mau tanya apa lagi, boleh drop komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk informasi yang sangat penting buat sahabat-sahabatku kiranya ingin bekerja ke negara orang. Tak kisahlah mau bekerja di Malaysia, di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, tapi harus lewat jalur resmi. Jangan punya mindset bermodalkan nekat, nanti ujung-ujungnya kalian akan tidak selamat di negara orang. Bagaimana mau selamat dokumen nggak resmi? Dan biasanya akan menjadi korban daripada oknum-oknum yang biasanya memberangkatkan tenaga kerja Indonesia dengan secara tidak resmi, dan ini sering terjadi. Saya itu punya media sosial TikTok juga, di mana media sosial TikTok saya juga sering memberikan informasi seputar kerja di Malaysia. Ternyata di situ banyak orang yang SMS saya. Rata-rata mereka tertipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan buat para calon TKI yang ingin bekerja di Malaysia. Harus melalui prosedur yang benar. Jangan asal-asalan. Kalau kalian diiming-imingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ayo kerja ke negara orang. Syaratnya cukup mudah. Buat paspor saja. Nanti masalah tiket saya biayain. Jangan pernah tergiur. Gajinya sekian-sekian. Biasanya mereka akan cerita yang enak-enak. Mereka tidak akan menceritakan hal yang tidak enak. Dan ini sudah sering terjadi di negara kita di Indonesia, yang menjadi korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memberangkatkan pekerja Indonesia ke negara orang dengan secara tidak resmi. Niatnya kalian ingin merubah nasib, ya kan? Ingin membahagiakan orang tua yang untuk belum bersuami atau belum beristri, ataupun yang sudah berkeluarga ingin mensejahterakan keluarganya dengan cara nekat merantau supaya hidupnya jadi lebih baik. Tapi kalau kalian tidak ikuti prosedur, tidak ikuti aturannya, tidak mencari informasi yang jelas, bisa-bisa kalian itu terjebak. Kalau sudah terjebak di negara orang itu susah, mau pulang juga tidak seenaknya langsung bisa pulang ya, karena kadang-kadang terkendala dokumen dan ujung-ujungnya ilegal di negara orang. Dan bekerja di negara orang, sahabatku semua, kalau ilegal itu tidak nyaman ya. Percayalah sama saya ini sudah cukup lama bekerja di Malaysia. Saya sering melihat berita-berita di TV di Malaysia, kalau orang yang kosongan, mereka pasti akan dioperasi ya, atau ditangkap, dan tentunya melanggar aturan. Dari itu, sahabat-sahabatku semua, kalau mau bekerja ke Malaysia, harus lihat info BP2PMI. Jadi sahabat-sahabatku, lihat info di situs tersebut ya, supaya sahabat-sahabatku jika ingin merantau ke negara orang, menjadi seorang perantau yang resmi. Tentunya kalau menjadi seorang perantau yang resmi itu enak, nyaman, dan tentram. Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua,
oknum-oknum agen yang tidak bertanggung jawab ini biasanya mereka memberangkatkan TKI itu bukan hanya di Malaysia saja ya, tetapi mereka juga memberangkatkan TKI-TKI ke negara Timur Tengah. Bayangkan, ke Timur Tengah, jauh sangat. Kalau sampai di negara Timur Tengah kita menjadi ilegal, justru itu sangat membahayakan diri kita, sahabatku semua. Kalau di negara Malaysia, intinya masih ada pengampunan ya. Jadi misal kata kalian ilegal, kalian bisa bayar denda, bisa balik kampung. Tapi kalau sudah di negara Timur Tengah, di mana kita tidak bisa bahasa mereka, ya kan? Itu justru sangat menyulitkan kita. Dan ini sudah sering terjadi ya sahabat-sahabatku semua. Dan ini sudah sering terjadi ya sahabat-sahabatku semua. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereaction video sahabat-sahabat kita yang sering tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab yang diberangkatkan ke negara Timur Tengah. Ini jelas-jelas sangat jauh ya. Kalau di Malaysia saya rasa itu masih ada istilahnya tidak berat gitu loh. Istilahnya tidak berat dan masih ada ampunan. Ampunannya itu kalau kita punya uang terus bayar denda bisa pulang ya. Tapi kalau di negara sana bagaimana mau pulang ya kan? Kita mau cakap dengan orang-orang di sekitar juga nggak paham. Jadi pada intinya saya sarankan untuk teman-teman janganlah percaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya kan. Dan pastinya jangan masuk ke negara orang, jangan masuk ke negara orang kiranya mau bekerja dengan dokumen tidak resmi. Jadi saya selalu buat info ini sebanyak-banyak mungkin supaya sahabat-sahabatku tidak terjebak dalam hal seperti itu. Kita reaction video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Saya Dani Rahmat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat atau Sosial Kontrol Perlindungan Pekerja Migran atau Perlindungan TKI atau TKW Provinsi Jawa Barat. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Saya kedatangan tamu atas nama siapa Pak? Bapak? Jalaluddin. Bapak namanya siapa? Jalaluddin. Jalaluddin. Asalnya dari mana Pak? Sukaluyu. Sukaluyu. Desa naon? Desa Babakansari. Desa Babakansari, Kampung Sirnagali. Kampung Sirnagali, Kecamatan Sukaluyu. Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, ya. Yang mana Pak Jalaluddin ini mengadukan anaknya ya, yang sekarang bekerja di mana anak Bapak? Di Dubai. Sudah finish kontrak bahkan lebih ya Pak ya. Tapi tidak dipulangkan oleh majikannya ya, jadi ditahan-tahan terus sama majikannya. Atas nama siapa anak Bapak? Solihah binti Jalaluddin ya, Bapak namanya Jalaluddin. Yang mana anak Bapak ini sering mengalami perlakuan tidak baik dari majikannya ya, sering mendapatkan pelecehan seksual ya. Jadi majikannya nggak baik. Nah ini dari Cianjur ya, Bapak dari Sukaluyu, Desa Babakansari, Cianjur, Jawa Barat. Nah insya Allah nanti kita akan bantu untuk proses kepulangannya. Solehah yang sekarang bekerja di Dubai, Timur Tengah. Harapan Bapak untuk anak Bapak apa? Minta bantuan apa sama pemerintah? Segera pulang dan dipulangkan ke Indonesia. Minta dipulangkan ke Indonesia ya Pak ya. Terima kasih. Doain Pak ya lancar ya. Nanti prosesnya kita akan minta bantuan ke pemerintah, ke instansi terkait baik BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, ada KBRI, ada KJRI. Nanti kita akan bersurat supaya anak Bapak bisa segera dipulangkan ke Indonesia dengan selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini ada komentar. Sponsor itu hanya perantara, sementara kita di Indonesia kalau sudah sampai negara tertentu sponsor itu tidak punya andil apapun atas kita. Nggak boleh. Ini pemahaman yang salah. Betul Mas. Justru
sponsor atau rekrutmen yang melakukan perekrutan TKW secara langsung itu adalah ujung tombak dari permasalahan. Nah, setuju. Ya. Awas, jangan salah pemahaman. Jadi kalau mau jadi sponsor harus teliti. Kalau mau jadi sponsor harus teliti. Setuju, Mas. Ya, pemberangkatannya yang benar, PT-nya yang resmi, Betul. sponsor juga harus dibekali surat tugas. Betul. Yang terdaftar di Disnaker, PT-nya job ordernya jelas, Betul. ya, melalui peraturan pemerintah, Mantap. Rekom Disnaker, jangan asal-asalan. Nah, itu Jadi nggak dia. bisa kalau sponsor, oh kita ini hanya perantara, nggak bisa. Ini sindikat, ya, dari si A, si B ke si C. Kalau sponsor hanya perantara tidak merasa bersalah, nggak ada sponsor yang dipenjara mungkin kan gitu. Banyak. Justru para sponsor yang masuk penjara duluan sebelum orang-orang PT-nya. Kalau ada PT-nya ya. Ya, sponsor ini justru ujung tombak. Yang akan dihajar pertama kali terkait masalah pemberangkatan TKW secara ilegal ini adalah sponsor dulu. Sebelum ke yang lain. Ya. Kata siapa sponsor nggak punya andil? Harus punya andil. Justru sponsor ini ujung tombaknya. Makanya hati-hati kalau mau jadi sponsor. Harus jelas. Jangan asal-asalan nerbangin orang ya. Ke orang yang nggak kenal. Mungkin di Jakarta baru selewat. Nggak jelas PT-nya PT apa. Giliran ada masalah. Repot. Kan? Yang repot siapa? Sponsor nantinya. Nggak bisa sponsor lepas begitu saja. Justru dia adalah orang yang harus bertanggung jawab pertama kali. Karena dia yang melakukan rekrut. Dia yang transaksi dengan keluarga TKW langsung. Oke? Sampurasun. Sponsor atau agen-agen yang ilegal, agen yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu tombak masalah atau ujung tombak masalah yang memberangkatkan TKI atau TKW ke negara tujuan dengan dokumen tidak lengkap sehingga kalau bekerja di negara orang menjadi seorang ilegal. Ini sungguh sangat merugikan warga negara Indonesia yang niatnya ingin merantau, merubah nasib, tapi apalah daya di negara orang justru mendapatkan sebuah masalah. Ini sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa segera diberantas atau segera diusut tuntas supaya tidak ada lagi korban TKI TKW yang bekerja di negara orang menjadi seorang pekerja yang ilegal. Pada video tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa ada salah satu TKW yang diberangkatkan ke Dubai dengan jalur yang tidak benar sampai menjadi seorang TKW yang ilegal dan di sana mendapat perlakuan yang kurang baik dari majikannya, bahkan ketika finish kontrak saja mau pulang tidak bisa dan sering mendapat perlakuan kasar. Ini memang sangat disayangkan ya. Jadi harapan saya untuk teman-teman jangan mudah tergiur iming-iming apabila diajak orang bekerja ke negara orang ya. Harus melalui prosedur yang benar. Jangan mudah dijanjikan iming-iming manis. Udah, ayo ikut kerja saya. Ini majikannya yang langsung minta tanpa perlu lewat PT. Cukup buat paspor, nanti tiket ditanggung. Awas. Biasanya modusnya seperti itu ya. Oke, saya rasa video ini cukup memberikan informasi buat sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya ingin bekerja ke Malaysia ataupun ke negara manapun tujuannya, harus melalui prosedur yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.